Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat kali ini ya. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini biasa di awal bulan di minggu kedua saya akan memberikan cerita atau berbagi informasi mengenai salah satu tokoh yang ada di Indonesia atau di dunia. Dan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang tokoh legend yang ada di Indonesia. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Benyamin Sueb. Haji Benyamin Sueb lahir di Batavia 5 Maret 1939. Beliau ini memiliki nama akrab ya, yaitu sering dipanggil dengan nama Bang Ben, teman-teman. Bang Ben ini adalah seorang pelawak, juga seorang pemain film, pemain sinetron, dan juga penyanyi ya. Beliau ini multi talent tentunya. Dan Bang Ben ini menghasilkan lebih dari 75 album, 53 judul film. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Iya, Bang Ben ini adalah bungsu dari 8 bersaudara yang memang dari kecil memiliki perekonomian yang cukup sulit. Beliau sudah sangat merasakan sekali bagaimana getirnya kehidupan, teman-teman. Hingga akhirnya beliau ini memilih untuk menjadi pengamen pada saat itu, dan uangnya diberikan kepada ibunya untuk membantu biaya sekolah kakak-kakaknya Bang Ben. Dan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kalau misalnya biasa pembawaannya Bang Ben ini terus tuh kesehariannya ini seperti orang Betawi ya. Tapi tahukah kamu teman-teman bahwa ternyata Haji Benyamin Sueb ini nggak murni Betawi, karena beliau ini ada campuran Jawa dan juga Betawi. Di mana teman-teman, ayah beliau yang bernama Sukirman adalah orang Purworejo. Dan ibu beliau yang bernama Siti Aisyah, ibu beliau ini barulah murni orang Betawi. Tapi teman-teman, karena memang Bang Ben ini ditinggal ayahnya dari umur 2 tahun ya, hingga akhirnya mungkin lebih besar atau lebih banyak dibesarkan dalam keadaan atau dalam lingkungan Betawi. Jadi beliau ini kental banget Betawinya. Dan kalian tahu nggak sih, nama Sueb itu sebenarnya dari nama ayahnya Bang Ben, yaitu Sukirman ya. Tapi kalau orang-orang Betawi itu susah banget yang namanya menyebutkan lafaznya orang Jawa gitu ya. Hingga akhirnya dari penyebutan kata Sukirman, tapi karena susah penyebutannya ya, hingga akhirnya Sueb. Nah, akhirnya jadilah Bang Ben ini bernama Benyamin Sueb. Dan pada saat Bang Ben ini waktu masih kecil ya, dari umur 3 tahun beliau ini mengamen, beliau ini biasanya berkeliling di sekitar rumah beliau sama tetangga-tetangga beliau. Kalau habis Bang Ben ini nyanyi ya, dikasih 5 sen dan juga dikasih sepotong kue sebagai imbalan. Dan memang sih teman-teman, sudah terlihat katanya ya bakatnya Bang Ben ini dari kecil. Katanya Bang Ben ini udah beda daripada yang anak-anak yang lain ya. Beliau ini orangnya pede untuk maju, untuk naik ke atas panggung. Dan juga Bang Ben kecil ini katanya memiliki sifat yang jahil ya. Tapi jahilnya tuh nggak nyebelin gitu loh. Jahilnya beliau ini humoris gitu loh ya. Nah, ada cerita lucu yang diceritakan sama Bang Haji Rano Karno ya, ketika Bang Ben ini lagi syuting Sidul Anak Sekolahan. Iya, buat kalian mungkin ya anak-anak tahun 90-an pasti udah tahu banget sama ya namanya sinetron Sidul Anak Sekolahan. Nah, di situ kan Bang Ben ini ya berperan sebagai Babe Sabeni ya. Nah, di situ kalau kalian tahu tuh rumahnya Sidul itu di depannya tuh ada balai-balai. Nah, di tempat itulah tempat favoritnya Bang Ben. Nah, kalau misalnya ada siapapun, entah itu kru, entah itu pemain sinetron yang lain, ya misalnya meniduri balai-balai beliau akan menjahilinya. Salah satunya yang terjadi sama Bang Mandra ya, dimana Bang Mandra ini dikasih minyak angin pada pantatnya karena Bang Mandra ini meniduri balai-balainya si tempat favoritnya Bang Ben ini ya. Dan juga ada Mas Basuki pada saat itu yang jadi di situ jadi Mas Karyo, dimana pada saat meniduri balai-balainya Haji Benyamin Sueb ini dikasih lem besi
pada jempol kakinya. Tuh, usil banget ya. Tapi memang usilnya beliau ini nggak dia berani ngelawan gitu ya. Usil tapi beliau juga berwibawa ya, kebapaan banget, senior banget, pokoknya diseniorkan lah ya, hormat orang sama beliau ini. Ya teman-teman, bakatnya Bang Ben ini kemungkinan diturunkan oleh engkong beliau ya, yang tak lain adalah Saiti. Beliau ini seorang peniup klarinet, dan juga engkongnya Bang Ben yang lain adalah Haji Ung, pemain dulmuluk. Ya, dulmuluk ini pada saat zaman dulu adalah salah satu teater rakyat ya pada zaman kolonial Belanda. Tuh, jadi darah seni beliau ini sudah terasah atau sudah diwariskan oleh engkong-engkongnya beliau ini. Ya teman-teman, saat beliau ini berusia 6 tahun bersama 7 kakaknya yang lain, beliau ini pernah membuat orkes kaleng ya, dimana Bang Benyamin ini bersama kakak-kakaknya membuat alat musik dari kaleng-kaleng bekas. Dan dengan alat musik itu, beliau ini sering memainkan lagu-lagu Belanda tempo dulu. Ya teman-teman, Bang Benyamin ini memulai sekolah dasar atau yang dulunya itu yang bernama sekolah rakyat ya, pada usia 7 tahun di Bendungan Jago. Tapi pada saat beliau ini di tingkat SD kelas 5 dan kelas 6, beliau ini pindah ke Bandung ya, dan meneruskan di Bandung ini meneruskan sekolah di SD Santo Yusuf Bandung. Dan setelah beliau SD, beliau SMP, beliau kembali lagi ke Jakarta dan masuk di Taman Madya Cikini. Dan di SMP ini beliau satu sekolahan sama salah satu pelawak legend juga yang ada di Indonesia, yaitu Ateng. Pasti semua udah pada tahu. Dan setelah lulus SMP, beliau melanjutkan lagi ke tingkat SMA, yaitu di SMA Taman Siswa Kemayoran. Kemudian setelah tamat SMA, beliau terus melanjutkan sekolahnya beliau ke tingkat yang lebih tinggi ya, yaitu di Akademi Bank Jakarta. Tapi teman-teman, beliau ini kuliah di tempat ini tidak sampai tamat ya. Beliau hanya berkuliah di Akademi Bank Jakarta ini hanya cuman selama 1 tahun. Dan pernah nih ya ditanya, apa sih sebenarnya cita-citanya Bang Ben? Ternyata katanya beliau tidak memiliki cita-cita yang pasti. Kata beliau sih cita-cita beliau tergantung keadaan. Dan tahu nggak sih, ternyata Bang Benyamin ini pernah loh mendaftarkan diri menjadi seorang pilot. Tetapi urung dilakukan beliau untuk mendaftar menjadi pilot karena memang orang tua beliau tidak menyetujui untuk Bang Benyamin ini menjadi seorang pilot. Pada tahun 1959, Bang Benyamin ini melepaskan masa lajang dan menikahi perempuan yang bernama Noni, dan mereka ini sempat bercerai pada tanggal 7 Juli 1979. Tapi nggak tahu bulannya bulan berapa ya, tapi di tahun yang sama ini akhirnya setelah bercerai mereka ini rujuk kembali teman-teman. Nah pada tahun 1959 juga teman-teman, Bang Benyamin ini pernah loh menjadi pedagang roti dorong ya, yang berdagang keliling kampung gitu ya, beliau juga pernah. Dan ternyata juga beliau ini pernah juga bekerja di perusahaan bis PPD. Tapi ini nggak berlangsung lama ya teman-teman, karena pada saat itu beliau terpaksa aja sih untuk bekerja di situ, karena memang pada saat itu udah nggak ada pilihan lain ya selain beliau untuk bekerja di perusahaan ini. Nah tapi tahu nggak sih kamu, selain dengan gaya beliau yang lucu, yang kocak, menyenangkan, ternyata juga beliau ini pernah bekerja di tempat-tempat yang serius ternyata teman-teman. Beliau ini pernah mengikuti kursus lembaga pembinaan perusahaan dan pembinaan ketatalaksanaan. Beliau juga pernah mengikuti latihan dasar kemiliteran Kodam 5 Jaya. Beliau juga pernah ikut kursus administrasi negara. Bahkan beliau ini pernah bekerja di bagian amunisi peralatan angkatan darat pada tahun 1959 sampai 1960. Walaupun nggak begitu lama ya, cuma kurang lebih 1 tahun aja teman-teman. Tapi beliau sempat bekerja di tempat yang cukup serius ya. Dan memang beliau ini punya jiwa musik yang tinggi ya. Beliau ini akhirnya masuk di bagian musik
Kodam 5 Jaya pada tahun 1957 sampai 1969. Dan bahkan teman-teman, beliau ini pernah menjadi kepala bagian perusahaan daerah Kriya Jaya pada tahun 1960 sampai 1969. Wow, ternyata ya teman-teman, beliau ini selain pemain film, pemain sinetron, juga beliau penyanyi, ternyata beliau juga pernah melakukan hal-hal yang memang serius terlihatnya ya. Nah, awal kesuksesannya Bang Ben ini di dunia musik pada saat beliau ini masuk dalam grup Naga Mustika. Nah, bergabung di grup inilah beliau menjadi salah satu penyanyi terkemuka pada saat itu ya. Apalagi pada saat itu juga Naga Mustika nggak cuman merekrut Bang Ben, tapi juga dia merekrut teman duetnya Bang Ben, yaitu Ida Royati. Pasti kalian hafal banget ya. Mungkin yang zaman-zaman sekarang mungkin pernah denger, ibu bapaknya pernah setel lagunya Bang Ben sama Ida Royani ya. Pasti kalian sudah familiar. Kalau aku sih kenal lagu begini. Namanya aku udah angkatan-angkatan tua ya. Ya teman-teman, karena juga beliau sukses di dunia musik hingga akhirnya beliau mendapatkan tawaran untuk bermain film ya. Banyak sekali film beliau, tapi diantaranya teman-teman yang bakal saya sebutkan ini adalah film-film beliau yang memang sangat terkenal ya. Yaitu ada Banteng Betawi, Biang Kerok, Sidul Anak Betawi, dan Intan Berduri. Semakin mengangkat ketenarannya Bang Benyamin Sueb ini ya. Apalagi pada saat itu beliau ini disutradarai oleh Sumanjaya. Dan dalam film beliau, yang dimana ada film beliau yaitu Intan Berduri, beliau ini mendapatkan Piala Citra sebagai pemeran utama terbaik. Wow. Dan 2 tahun kemudian teman-teman, beliau ini mendapatkan kembali Piala Citra dalam film Sidul Anak Modern, masih sebagai pemeran utama terbaik ya. Wah, keren banget sih Bang Ben ini memang ya, nggak dilakukan lagi. Bahkan beliau ini kalau lagi syuting tuh apa ya, alami banget. Bahkan seperti yang kita ketahui, katanya Bang Ben ini kalau lagi syuting itu skrip nggak dibaca ya. Beliau hanya lihat sepintas jalan ceritanya bagaimana tuh ya. Beliau nggak baca keseluruhan ya, tapi beliau tuh berekspresi sendiri dengan skenario yang sudah dikasih gitu ya. Baca sepintas udah tahu jalan ceritanya, kemudian beliau tuh berekspresi sendiri untuk jalan cerita yang beliau mainkan. Dan memang darah seni beliau cukup tinggi ya. Bang Benyamin Sueb ini mendirikan sebuah radio yang bernama Benz Radio di frekuensi 106,2 FM. Radio ini didirikan oleh Bang Benyamin Sueb pada tanggal 5 Maret 1990. Benz Radio adalah unit Anycom Network dengan format radio etnik, yaitu teman-teman radio yang katanya menggali potensi budaya Betawi. Memang budaya yang memang kental banget ya sama Bang Benyamin Sueb ini. Hingga akhirnya teman-teman, kabar duka menyelimuti Indonesia ya pada tanggal 5 September 1995, di mana pada saat itu Bang Benyamin Sueb menghembuskan nafas terakhir beliau karena terkena serangan jantung pada saat beliau setelah bermain bola teman-teman. Dan akhirnya Bang Benyamin sendiri dimakamkan di TPU BIFA Jakarta. Dan dimakamkan di sini pun sesuai riwayat yang pernah beliau katakan ya, bahwa beliau ini ingin dimakamkan bersampingan dengan makam Bing Slamet yang memang oleh beliau sudah dianggap sebagai saudara beliau, juga sebagai guru, sebagai teman, dan juga sebagai sosok yang mungkin buat beliau sangat mempengaruhi kehidupan beliau hingga beliau bisa sampai di puncak sukses teman-teman. Dalam rentang usia kurang lebih setengah abad ya teman-teman, Bang Benyamin ini menjadi sosok kebanggaan orang Betawi, dan beliau ini seperti personifikasi rakyat Betawi. Mulai dari gaya panggungnya beliau,
gaya bicaranya, juga gestur tubuh beliau ini loh yang memang terlihat sekali seperti memang rakyat Betawi gitu ya kesehariannya rakyat Betawi teman-teman. Dan pada tanggal 6 Desember 1995 pemerintah DKI Jakarta mengabadikan nama beliau menjadi nama jalan di daerah Kemayoran. Jadi di Kemayoran itu ada salah satu jalan yang bernama Benyamin Sueb ya. Nah, ini tadi teman-teman sekilas tentang biografi Benyamin Sueb, dan beliau ini adalah seorang legend yang ada di Indonesia yang sampai sekarang pun pasti kalian juga yang anak-anak milenial ya pasti juga masih ingat atau kenal sama sosok beliau ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.